bagaimana pengaruh soal makanan ini, ya, dan juga ke berbagai sektor, ya, terutama ini mengenai hal supply chain-nya, baik pengaruhnya dari mulai pertanian, farm, support, dan juga ini kita lihat hal quality assurance-nya, ini termasuk nanti masalah market. Juga di sini kita lihat ada juga yang berkaitan dengan worldwide capability-nya, di sini masalah supermarket, masalah sertifikat. Jadi kelihatannya sederhana makanan, tapi kalau kita menjadikan makanan sebagai industri halal, industri makanan halal, kita harus mempersiapkan dengan seksama. Tidak terlalu mudah, kecuali kalau kita hanya sekedar setingkat dilaksanakan dan setingkat. Tapi kalau kita akan menjadi champion-nya, kita harus mempersiapkan yang dengan ekosistem makanan halal yang semakin kompleks, semakin terintegrasi. Ya. Ini sekedar ingatan yang lalu sudah kita bahas halal supply chain. Kenapa? Makanya food itu kita tidak hanya lihat pada waktu terakhirnya atau pada waktu keempat. Dia menjadi satu produk yang punya nilai Islam, yang punya juga nilai proses yang dari satu sampai ke ujung menjadi bagian yang halal dan thayyiban. Apa sih contohnya? Kalau ayam paling gampang, dari mulai telur, netes, makanan ayam kecilnya atau baby ayam sampai besar, sampai secara pemotongan ayam itu harus terjaga kualitas kehalalannya. Maka itu yang disebut dengan halal value chain. Sampai ke packaging, sampai ke konsumen. Akhirnya sampai juga ke mana? Ke restoran, dan juga gimana proses di restorannya. Nah, bayangkan itu semua melibatkan proses yang panjang, tetapi kalau itu diatur secara halal supply chain, tidak ada masalah karena komponen yang akan terlibat semuanya halal. Termasuk yang paling terkenal adalah minyaknya. Minyak yang menggoreng ayam itu. Atau campuran bumbu untuk memasak ayam. Itu contoh dari yang disebut dengan halal value chain. Ya. Nah ini lebih detailnya dari halal value chain. Di sini ada yang menyangkut R&D, ada yang menyangkut sourcing-nya, ada yang menyangkut produksinya, ada yang menyangkut distribusinya, dan terakhir marketingnya. Ini kita bisa bahas detail, mungkin saya ambil saja yang penting ini produksi. Nah, kalau yang produksi ini gimana untuk menandakan bahwa prosesnya benar? Salah satu adalah dengan halal certification. Minggu lalu banyak sekali pertanyaan tentang ini. Tapi mungkin juga mengenai distribusi, ini juga penting. Kontrol distribusinya. Bahkan di Thailand sudah ada, nanti kita gambarkan, ada mobil khusus untuk mengangkut produk-produk itu supaya tidak terjadi kontaminasi. Baru ada brandingnya di sini. Ini tandanya, supaya tidak semua orang mengaku produknya halal, harus bersertifikasi. Tidak bisa semua orang mengaku tanda kalau dia tidak punya tanda lulusnya, ijazahnya. Nah ini sertifikasi sebetulnya simbol dari hasil pemeriksaan halal certificate. Maka terakhir ada di sini gambar. Jadi kalau sudah ada ini, dan ini harus trust, harus juga transparan, harus juga biayanya tidak terlalu tinggi, sehingga orang punya keinginan untuk bersertifikasi halal. Ya.